Di PWILS pada waktu itu dimintai untuk, kenapa alasannya? Ya biasalah, alasannya normatif baik, biasalah. Ya mereka tidak setuju, kata khawatir anak cucu dan masyarakat terdoktrin oleh gerakan Habib Rizik. Itu saja. Maka dari itu PWI Laskar Sabila meresponnya dengan penjelasan lengkap dari Abbas Buntet mengenai Laskar PWILS. Jadi katanya jangan pernah menyamakan PWI dengan FPI karena berbeda katanya. Mari kita lihat dulu perbedaan antara FPI dan PWI versi Abbas Buntet, teman-teman semuanya. Di PWILS pada waktu itu dimintai untuk, kenapa alasannya? Ya biasalah, alasannya normatif baik, biasalah. Ya mereka tidak setuju, kata khawatir anak cucu dan masyarakat terdoktrin oleh gerakan Habib Rizik. Itu saja. Maka dari itu PWI Laskar Sabila meresponnya dengan cara apa? Menemani masyarakat dan langsung menghubungi aparat. Nah, setelah itu kita bernegosiasi lama itu, sekitar setengah bulan bahkan sebulan sebelumnya negosiasi. Jangan sampai hadir, karena kalau hadir potensi keributannya besar. Ini masyarakat itu sudah banyak menolak. Ya. Terus diadakan negosiasi. Di sana berargumentasi karena kita ini kan bebas berpendapat dan itu pengajian. Menurut masyarakat kalau Habib Rizik itu bukan ngaji. Wong merentah wong ngasa golok jeung ngaji. Akhirnya kemudian PWI Laskar Sabilillah diminta dari Kapolres dan dibantu dari polisi dan Dandim semuanya, tolong nanti itu anggota PWI yang datang itu jangan sampai ada yang membawa senjata. Kata orang PWI mengatakan, kapan kami dilatih untuk membawa senjata? Kami ini orang NU tidak pernah dilatih membawa senjata. Saudara-saudara kalian, sebelumnya itu dikumpulkan. Ayo kumpul semua, kumpul. Sweeping apa? Sweeping senjata. Ada yang bawa senjata enggak? Alhamdulillah, diperiksa tidak ada satupun masyarakat dan PWI bawa senjata, tidak ada. Jadi kalau seumpama di YouTube, di kanal-kanal mereka, di media mereka mengatakan PWI bawa senjata, itu bohong, fitnah, itu gaya mereka, gaya Yahudi dan gaya PKI seperti itu. Tidak ada, jangan percaya. Nah, begitu kita senang ternyata Kapolresnya nggak ada, Pak Dandimnya nggak ada, Bupatinya nggak ada. Ternyata ketiga-tiganya ada di panggung bersama Habib Rizik. Kami PWI Laskar Sabilillah sudah menahan masyarakat sampai tiang-tiang ekulaku nangis di hadapan masyarakat. Aja panglima saya nangis. Sampun tapi masyarakat. Tapi alhamdulillah masyarakat nurut. Begitu di situ diblokade nih polisi, nggak bisa masuk. Sedangkan masyarakat menuntut negosiasi, maka PWI sebagiannya itu adalah masuk lewat jalan lain supaya bisa masuk di panitia di acara itu dan masuk ke bupatinya, Kapolresnya, karena ada di panggung perwakilan PWI. Begitu sampai ke sana ada beberapa yang guna di gang, begitu keluar gang disitulah kita diserang. Disangkanya kita mau menyerang, padahal itu yang datang sebagian di gang, jadi ngelipat sebagian PWI datang karena apa? Mau negosiasi. Begitu keluar dari gang ada PWI dikejar-kejar, ternyata mereka semua sudah membawa senjata lengkap, tombak, menapa sampai kayu, parang, celurit, golok dan batu. Ternyata di tas mereka sudah ada batu. Kemudian ternyata di gerobak-gerobak itu isinya batu dan senjata. Kemudian juga ada beberapa rumah yang dikosongkan. Jadi sudah memang ada settingan untuk di situ. Cuma kita bukan terpancing karena kita ada niat baik untuk negosiasi. Kalaupun Habib Rizik itu tampil jangan terlalu lama untuk meredam masyarakat. Tapi disambut oleh parang pertama, begitu sambut itu batu. Menurut kesaksian batu semua datang. Akhirnya kemudian di sini kalau kita tidak membela, mati kita, mati mutan. Maka dari itu untuk mengusir mereka, akhirnya dengan kekuatan segitu pun mereka mundur. Bukunya bacok itu, masya Allah. Akhirnya banyak yang korban, termasuk korbannya adalah ada yang dari Pekalongan itu nyuwun sewu, bukan berarti apa. Kula waktu semalam alhamdulillah sudah menjenguk, dibacok matanya,
matanya hampir keluar pulang buatan TK. Kemudian terancam buta permanen karena dibacok itu dari celurit itu. Dilihat, dianalisa oleh orang yang ahli, ini celuritnya bukan celurit biasa, ini celurit nggak tahulah apa istilah namanya celurit. Masya Allah. Dan ternyata itu sekarang juga nyuwun pandangannya panjenengan, ada yang diperpak pakai batu itu karena yang negosiasi itu adalah orang-orang yang sepuh, karena nggak niat perang ya, maka yang kena orang tua. Itu banyak yang itu kepalanya sekarang itu sampai sekarang masih koma. Masya Allah, thumma masya. Saya bergaul bersama laskar, ribuan laskar, bukan hanya di Jakarta, bukan, dari Sabang sampai ke Merauke. Di mana saya keliling konsolidasi daerah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana laskar-laskar itu berjuang, saudara. Mereka baju seragam bukan gratis, boleh dibagi, beli, pikir beli. Bahkan kadang-kadang mereka terpaksa harus utang untuk punya seragam. Kalau mereka turun, tanyakan kepada mereka. Mereka tidak pernah dibayar, mereka tidak pernah dibeli. Mereka turun mendemo kedutaan besar Amerika Serikat bukan untuk cari amplop atau cari duit, cari kedudukan. Tidak. Kami bukan penjahat, bukan bajingan, bukan bangsat, bukan kriminal. Tapi kami datang ke sana untuk membela kemuliaan Nabi kami, untuk kami bela kesucian Nabi kami, karena kami tidak rela Nabi kami dihina oleh siapapun. Allahu Akbar. Punya daftarnya, Bu, berapa laskar yang ditusuk, yang isi perutnya terburai karena berhadapan dengan preman. Siapa saja ustadz di FPI yang diculik, dianiaya, yang rumahnya diserbu dengan ratusan preman, dijarah hartanya, dibakar rumahnya. Kita punya datanya. Jadi kita sudah biasa itu. Jangan memancing-mancing daripada kemarahan kita. Jangan seenaknya bicara. Kalau Anda mau berjuang bersama kami, ayo berjuang bersama. Kalau nggak mau bersama berjuang, tolong doain kami yang berjuang. Kalau nggak mau doain, nggak apa-apa. Tolong jaga mulut, tutup mulut. Nonton saja kami perang dengan musuh kami, sudah. Nonton aja. Biar kami yang perang lawan sindikat. Biar kami yang perang lawan bajingan, lawan penjahat. Biar kami yang perang melawan Oke. Ya. Para tunas bangsa menjaga ibu negeri, ikhlaskan sabilillah kita akan berjanji menjaga kehormatan negeri Indonesia.
Kami hanya sekedar mengembalikan harga diri bangsa ini, harga diri leluhur kami, harga diri ulama-ulama kami, harga diri guru-guru kami, demi bangsa yang tercinta ini. Ya. Jadi seperti itu faktanya teman-teman semua. Yang korupsi, para koruptor akan terus korupsi, dan para habaib yang menyerang para koruptor akan diserang balik dengan para buzzer-buzzer dari PWI dan para mukimat teman-teman semua. Auzubillahi min zalim.